Ya, ini reaksi yang ditampilkan oleh Coach Sintayong, pelatih timnas Indonesia setelah menderita kekalahan melawan Irak di sesi preskon resmi selesai pertandingan. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Coach Sintayong untuk menjawab apa yang terjadi kala Indonesia menderita kekalahan melawan Irak. Dari beberapa poin yang disampaikan oleh Coach Sintayong, ada satu poin yang sering terjadi bagi pesepak bola yang ada di Indonesia. Dan persoalan tersebut kurang lebih selama 4 tahun Coach Sintayong bersama timnas Indonesia sering ditemui oleh Coach Sintayong. Bahkan ujungnya diajari langsung oleh Coach Sintayong. Apa persoalan tersebut? Nanti akan kita ulas. Kita masuk dulu ke poin pertama, poin pembuka yang disampaikan oleh Coach Sintayong. Nah, Coach Sintayong mengatakan terima kasih timnas Indonesia sudah bekerja keras, teman-teman. Jawaban pertama ini sifatnya aku lihat teman-teman sering dilontarkan oleh Coach Sintayong ketika Indonesia selesai menghadapi tim A, B, C, D, E. Kebetulan aku termasuk yang sangat gemar melihat sesi preskon yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Nah, ini untuk kesekian kalinya poin pembuka Coach Sintayong melontarkan kerja keras yang sudah ditampilkan oleh pemain timnas Indonesia di atas lapangan. Appreciate untuk pemain-pemain kita. Selanjutnya Coach Sintayong bilang, kekalahan yang dialami oleh Indonesia akibat kesalahan sendiri. Bisa kita elaborasi beberapa kesalahan misalnya. Pertama, handball yang dilakukan oleh Justin Hubner. Nah, sebelum handball tersebut terjadi, Indonesia kehilangan bola. Dari situasi handball, Irak mendapatkan penalti, bisa dikonversi untuk menjadi gol. Kemudian kartu merah Jordi Amat. Nah, posisi tersebut Jordi Amat keadaannya untuk menutup ruang yang muncul. Nah, itu salah satu tindakan yang dilakukan oleh Jordi Amat. Beresiko, konsekuensinya sangat besar, akhirnya mempengaruhi permainan timnas Indonesia. Dari sisi taktikal, formasi diubah oleh Coach Sintayong ketika Jordi Amat keluar. Nah, dari penjelasan pelanggaran yang dilakukan oleh Jordi Amat itu sifatnya dokso. Dokso itu istilah di law of the game. Kalau kejadian tersebut di area kotak penalti, itu nggak kartu merah langsung diberikan kepada Jordi Amat kalau di kotak penalti. Tapi karena itu kejadiannya di luar kotak penalti, jatuhnya wasit harus memberikan kartu merah. Nah, jadi dalam momen tersebut keputusan Evans, wasit yang memimpin pertandingan tersebut, sudah sesuai law of the game. Nah, tapi ya sangat amat disayangkan pada akhirnya. Kemudian yang ketiga, blunder yang dilakukan oleh Hernando Ari. Ya, ini menjadi pelajaran penting sih bagi Hernando Ari kalau misalnya kebingungan ataupun dalam keadaan under pressure, akhirnya sulit untuk berpikir mengambil keputusan ke mana untuk diberikan bola. Ya, keputusan simple harus diberikan apa itu? Membuang bola. Nah, meskipun ujungnya ketika membuang bola akan tidak sampai bola tersebut kepada rekannya. Itu hal-hal yang simpel, tapi aku yakin, aku percaya Hernando Ari banyak mendapat pelajaran dari case situasi build up. Itu kan build up teman-teman. Kalau misalnya nggak pede melakukan build up, ya bermain simpel aja. Nah, pada akhirnya kita sepakat nggak semua kiper nggak mudah untuk melakukan build up, sehingga Pep Guardiola, salah satu pelatih yang sangat-sangat cermat mencari kiper, harus bisa melakukan build up. Itulah pentingnya urgensi ya teman-teman. Misalnya Man City ada Ederson, dan kiper-kiper lainnya di Barcelona pun demikian, di Bayern Munchen pun demikian, Neuer. Kiper-kiper yang secara basic mampu untuk melakukan build up secara tenang, secara terukur teman-teman. Nah, di posisi sekarang timnas Indonesia pun tentu jika ingin melakukan permainan build up 1-2 sentuhan konstruktif teman-teman, harus memiliki kiper yang tenang di belakang. Apakah Hernando tidak tenang? Ada beberapa keputusan ataupun pengambilan sikap dari Hernando harus ditingkatkan. Nah, aku tidak mau menghujat dan bangkit Hernando selanjutnya. Oke, kemudian setelah Coach Sintayong ada kalimat
pembuka statement dari Asnawi Mangku Alam. Asnawi bilang akan memberikan hal yang terbaik di laga selanjutnya. Laga selanjutnya Indonesia akan menghadapi Filipina, dan tentu itu laga yang sangat amat penting bagi timnas Indonesia dalam arti kata apakah akan lanjut ke round ketiga. Lalu setelah Asnawi terjadilah sesi tanya jawab, dijawab oleh Coach Sintayong untuk laga kedepannya. Jawabannya pun formalitas, teman-teman, akan mempersiapkan tim lebih baik kemudian dan akan bekerja keras. Nah, lalu poin keempat dari hasil tanya jawab, untuk posisi level timnas Indonesia ini perlu improve ya, perkembangan dari hari ke hari untuk bisa mencapai level yang lebih tinggi. Nah, di momen sekarang ini kan tahapan timnas kita berkembang dari yang sebelumnya sempat mengalami kesulitan untuk menghadapi permainan negara-negara A, kemudian perubahan pendekatan yang dilakukan oleh PSSI dengan dibantu stakeholder yang terkait, teman-teman, terus berkembang sehingga menghadapi persaingan di level Asia, timnas Indonesia pun mulai coba pelan-pelan menunjukkan taringnya. Apakah sudah cukup sampai di situ? Tentu tidak. Perlu peningkatan, perkembangan yang lebih pesat lagi agar bisa, contohnya menghadapi Irak, menghadapi negara-negara superior, kita pun tidak melakukan under pressure, kesalahan-kesalahan tertentu, teman-teman. Nah, ketika kita menghadapi negara-negara kuat, lalu melakukan kesalahan-kesalahan tertentu, itu langsung dihantam, dibunuh pertahanan kita. Dan di pertandingan itu terbukti Indonesia di babak pertama superior, di babak kedua mengalami beberapa blunder, dihajar langsung oleh Irak. Ya, walaupun ya ini penyakit kronik kita, teman-teman, efektivitas di depan gawang dari timnas Indonesia lagi dan lagi belum terperbaiki untuk di pertandingan ini, teman-teman. Nah, lalu poin kelima, di saat Hernando Ari ditanya kepada Coach Sintayong bagaimana, ya Coach Sintayong secara substansi akan memberikan ketenangan dulu lah kepada Hernando Ari 2 hari kurang lebih, teman-teman, untuk tidak melakukan komunikasi terlebih dahulu. Pasti Hernando Ari akan mengingat momen tersebut. Ya, dikatakan oleh Coach Sintayong lagi, biasanya di hari ketiga sudah normal kembali. Itu yang kita harapkan, bukan hal tersebut membuat Hernando Ari pun semakin drop. Nah, ketika pertandingan tersebut Hernando Ari melakukan kesalahan, tak sedikit juga aku melihat di media sosial, di berbagai pandangan pecinta sepak bola dan termasuk pelatih-pelatih dari Liga Indonesia, pundit-pundit, teman-teman, sepakat butuhnya Martin Paes di posisi tersebut. Aku bukan katakan Hernando jelek juga. Ada momen-momen di pertandingan-pertandingan ini kan high intensitas, teman-teman, di pertandingan-pertandingan tertentu pasti nggak boleh melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Jadi bargaining positionnya Paes ini sangat amat dibutuhkan. Nah, menurut teman-teman seperti itu, bukan seperti itu, sudah sangat genting nggak nih Indonesia membutuhkan Paes? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Aku harus hati-hati ya bicara, teman-teman ya. Kemudian yang keenam, Coach Sintayong ditanya soal Jordi Amat yang melakukan kesalahan ke akhir kartu merah. Malah sebaliknya, Coach Sintayong bilang kalau misalnya Jordi Amat merupakan pemain terbaik di laga tersebut, salah satu pemain terbaik ya di laga tersebut, teman-teman. Nah, soal mengapa Jordi Amat menjadi pemain terbaik itu sudah kita ulas di analisa taktikal pertandingan Indonesia melawan Irak. Nah, pemikiran sih ya, apa yang aku sampaikan dengan apa yang disampaikan oleh Coach Sintayong. Salah satunya bagaimana peran yang dimiliki oleh Jordi Amat ketika build up. Ia pun sering bergerak, akhirnya masuk ke tengah untuk menciptakan permainan superiority. Ya, aku melihat juga, aku harus fair, teman-teman, ada beberapa kesulitan yang sudah diderita ataupun dialami oleh Jordi Amat beberapa pertandingan. Bukan hanya di pertandingan ini, tapi pertandingan-pertandingan sebelumnya ketika duel 1 lawan 1. Nah, ya apakah mengalami penurunan? Perlu kita lihat di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Tapi untuk duel 1 lawan 1, ada beberapa case di pertandingan-pertandingan yang dilakoni oleh Jordi Amat. Mengalami kesulitan dia, kesusahan untuk merebut bola, untuk melakukan clearance ataupun memenangkan duel tersebut. Oke, dan poin terakhir, ini dia yang menjadi PR bagi pesepak bola yang ada di Indonesia.
Coach Sintayong bilang di pertandingan itu banyak miss passing dilakukan oleh pemain timnas Indonesia. Kalau kita lihat dari akurasi passing, timnas Indonesia 85%, Irak 82%. Apakah itu cukup? Belum cukup. Nah, kesalahan-kesalahan passing yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia itu tepatnya ketika sudah melewati middle third, daerah tengah, lapangan tengah. Ke depannya itu ke final third-nya banyak kesalahan-kesalahan passing sehingga koneksi antara lini tengah ke lini depan tidak terukur. Ya, di sisi memang jarak antar pemain pun support line itu tidak prima di pertandingan Indonesia melawan Irak. Nah, masalah-masalah kesalahan passing ini teman-teman, ini kan sudah lama sekali menjadi PR yang didapat oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia. Ya, kesalahan passing ini pun tentu mungkin akibat fisik yang tidak prima sepanjang 90 menit. Ada juga yang bilang ini bermain, bukan ada yang bilang, ada yang memberikan komentar ya, pemain timnas kita kalau nggak salah, ataupun ya pemain timnas kita salah satunya, aku lupa teman-teman, bermain di sore hari tentu butuh aklimatisasi lagi ya, adaptasi lagi teman-teman. Akhirnya terkuraslah tenaga ataupun fisik dari pemain timnas Indonesia kita. Ketika fisik tidak prima, akhirnya passing-passing pun dilakukan tidak begitu terukur. Ya, itu dia 7 poin yang disampaikan oleh Coach Sintayong soal passing ini. Ya, semoga kedepannya terperbaiki. Lalu lawan yang akan dihadapi Indonesia kedepannya Filipina. Pelatihnya sudah melontarkan saywar sih menurut aku ya, meminta fans Vietnam untuk mendukung Filipina agar bisa mengalahkan Indonesia dan membantu Vietnam lolos ke round ketiga. Itu aku rasa sekedar saywar teman-teman untuk bisa menekan posisinya timnas Indonesia agar tidak bisa tampil lepas menghadapi Filipina. Lumrah, aku sering menemukan statement tersebut dilontarkan oleh pelatih-pelatih yang ada di kawasan Asia ataupun bagian Asia Tenggara. Normal, tinggal bagaimana pemain timnas Indonesia dengan posisi harus menang tentunya teman-teman. Jangan lagi mempedulikan ataupun memikirkan pertandingan lain. Bagaimana kita masuk ke lapangan itu harus menang, Ya, ini yang harus ditampilkan oleh pemain timnas Indonesia kita. Ketika harus menang, maka bagaimana mental itu membuktikan di atas lapangan, sehingga permainan pun bisa lepas dan menerapkan skema-skema yang sudah ditampilkan oleh Coach Sintayong. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman. Ya, semoga timnas Indonesia bangkit di laga selanjutnya dan kesalahan-kesalahan yang terjadi di pertandingan melawan Irak tidak terjadi ataupun ya tereliminasi lah menghadapi Filipina ataupun pertandingan di masa yang akan datang dilakukan oleh timnas Indonesia. Mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Semoga bermanfaat. Bye.